Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. I'm really sorry because today I couldn't join you in the class, and really sorry as well because uh, it was we are going to have a Google Meet for today, but I think my condition is not very well for having a Google Meet meeting. So I try to record the explanation for our today's materials. It's about listening for academic purposes, and this is the slide for the third meeting. Okay, so in this slide, in these materials, I'm going to talk with you about the 5 stages of the critical listening process. Like I have explained to you all earlier in our previous meeting that for the listening for academic purpose subject, I try to combine between the critical listening material and also the TOEFL uh, preparation test. Yeah, and for these materials, I'm going to talk to you about how the importance of critical listening when we try to um, when we try to getting know uh, the purpose, the objectives, the ideas from the speaker that we've heard. So there are 5 stages for us to have the critical listening process. The first one is hearing. The second one is selection. The third one is interpretation. The fourth one is evaluation. And the fifth is the response. Okay, the first stage is hearing or sensation. In this stage, hearing is an automatic mechanical process. So, if you try to differentiate between what the difference between hear and also listen, so hear is about noise and listen is about try to get the mean. Yeah. So in this stage, hearing sensation, hearing why is not the term of listening. It because in this stage we try to hear first before we get into the meaning. We hear first, and then if we hear deeply to what the speaker state, so it can be concluded as listening. So if we only hear just uh, 5 seconds, 10 seconds, so it can be concluded as a hearing. But if we try to hear for 1 minute, 2 minutes, until 5 minutes or 10 minutes, so it can be concluded as listening. Jadi kalau misalkan stage yang awalnya ini disebutnya hearing process. Kenapa hearing? Karena memang eh, ketika kita mendengar pas pertama kali itu adalah hear. Kalau kita terus mendengar, baru itu akan menjadi listen. Seperti itu. Ya. Yang kedua adalah selection. So after we listen, setelah kita mendengarkan lama terhadap apa yang dibicarakan oleh si pembicara, maka kita akan ada di proses selection atau sorting. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana noise, mana content. Ya, kalau noise, choose what you will attend to from the mass of sounds and input, dan content be selective, but listen to the entire message before rejecting all of part. Jadi ketika kita menularkan itu ada proses selectionnya, ada proses sortingnya, di mana kita itu lebih fokus kepada apa yang kita pertama tahu artinya, gitu ya. Yang selanjutnya kita coba untuk sorting atau kita coba pilih mana kata-kata yang memang memunculkan sebuah ide yang menyatu satu sama lain, yang coherent gitu ya.
Nah, itu adalah tahapan dari selection. Yang ketiga ada interpretation. Jadi setelah kita hear, setelah kita listen dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita coba sorting gitu ya, ideas yang dimunculkan oleh si pembicara. Nah, di sana stage yang selanjutnya baru kita menginterpretasi, memberikan pemaknaan. Ya, we all rely on interpersonal input and filters, including history, culture, belief, values, intelligence, and the others. Jadi dalam stage interpretasi ini kita akan mengklasifikasikan bahwa oh ini speech-nya mengenai news, oh ini speech-nya mengenai homework, oh ini speech-nya mengenai explanation, English explanation, oh ini speech-nya mengenai critical listening dan juga yang lain sebagainya. Oh ini mengenai culture, oh ini mengenai history, oh ini mengenai attitudes dan juga yang lainnya. Setelah kita melalui proses hearing yang lama, yang kemudian menjadi listening, kemudian proses selection, pemilihan kata-kata mana yang bisa dihubungkan menjadi sebuah ide yang coherent. Kemudian yang selanjutnya adalah baru interpretasi. Nah, kemudian setelah interpretasi itu, setelah oh ini adalah eh, apa pembicaraan mengenai history, misalkan mengenai sejarah, ada assessment. Ada evaluasi dari diri kita sendiri ketika kita berhasil menginterpretasi apa yang dia omongkan. Evaluasi atau assessment ini adalah berkaitan dengan yang pertama, goal is to understand the meaning of the message. Yang kedua, suspending judgment to grasp intent of speaker and depth material. Kemudian yang selanjutnya, motivation high from desire to add the knowledge. Yang pertama adalah goal is to understand the meaning of the message. Ada tujuan untuk memahami makna keseluruhannya. Jadi bukan, oh ya ini sejarah lah, ya mungkin sejarah. Nah gitu bukannya, tetapi ada tujuannya, ada kepastiannya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, suspending judgment to grasp intent of speaker and depth of material. Artinya kita ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai makna yang dimaksudkan di dalam pembicaraan tersebut. Jadi setelah kita memberikan interpretasi, kita tetap mencari atau exploring the information that relate to the speech gitu ya. Jadi kita tetap mencari mengeksplor informasi yang berhubungan dengan pembicaraan yang tadi. Itu di sana yang dimaksudkan dengan critical listening karena tidak hanya bersumber kepada apa yang dibicarakan oleh si penutur atau si pembicara, tapi kita juga mencoba untuk mengkomparasi dengan informasi-informasi yang lain gitu ya, yang apakah dia mensupport atau mendecline ya, misalkan melawan terhadap apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kemudian yang selanjutnya adalah motivation high from desire to add the knowledge. Motivasi untuk menambah pengetahuan. Jadi critical listening itu hampir sama seperti critical reading dan juga critical writing, di mana ketika kita mendapatkan sebuah uh, idea dari seorang gitu ya, dari seorang tokoh, dari seorang profesor misalkan ya, kita mencoba untuk mengkomparasi dengan hal yang lainnya yang dia mensupport terhadap ideas itu tersebut. Dan kemudian siklus itu menjadi sebuah motivasi bagi diri kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Bukan misalkan kita berniat untuk misalkan kalau namanya critical itu kan biasanya identiknya dengan hal yang negatif untuk misalkan menjatuhkan si pembicara, untuk menjatuhkan seorang tokoh yang terkenal misalkan. Oh, jadi bukan ke sana gitu motivasinya itu, tapi lebih kepada adding our knowledge seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah response. Response di sini adalah feedback. Di sini ada pihak internal dan juga eksternal dalam proses listening itu. Yang pertama, internal itu arise from interpretation, evaluation may occur at any time during speech, thoughts and conclusion arising in your mind. Jadi dari diri kita sendiri, pemikiran, kesimpulan yang muncul dari diri kita sendiri setelah kita berhasil menginterpretasikan apa yang dibicarakan oleh si penutur. Sedangkan kalau dari pihak eksternal itu lebih kepada non-verbal, shaking head, looking confused or bored,
kemudian ada beckoning, nonverbal vocal cues, gitu ya, includes question and comments. Nah, external feedback ini lebih kepada respon kepada orang lain, respon orang lain atau respon diri kita ketika kita mendengarkan orang lain berbicara itu merupakan external response ya dari apa yang kita dengarkan gitu. Nah, sedangkan kalau internal itu lebih kepada bagaimana kita bisa menyimpulkan, kemudian bagaimana kita bisa apa mendapatkan pemikiran dari pembicara itu yang bisa yaitu tadi ya adding our knowledge, adding our information about the ideas seperti itu. Jadi ada 5 stages. Yang pertama hearing. Kenapa disebut dengan hearing? Karena proses pertama kita mendengarkan itu adalah hear, baru kalau udah lama kita mendengarkan itu baru listen. Kemudian yang keduanya adalah sorting, di mana kita akan memilah dan memilih mana kata-kata yang memang bisa kita pahami, kemudian kita bisa gunakan kata-kata itu untuk membentuk sebuah gagasan yang lebih utuh, yang lebih komprehensif gitu ya. Kemudian yang selanjutnya interpretasi, setelah kita sorting, kemudian kita berikan pendapat, berikan kesimpulan dari apa yang kita dapatkan dari si pembicara tersebut. Yang selanjutnya adalah eh, tadi itu evaluation itu di mana kita apa punya tujuan ketika kita sudah menginterpretasikan itu eh, benar-benar menjadi tujuan kita mendengarkan gitu ya. Jadi eh, terdapat idenya itu bisa kita simpulkan, kemudian ada judgment, grasp intent of speaker and depth of material di mana kita mencari informasi yang lainnya yang mensupport terhadap ide yang kita simpulkan dari pembicara tersebut, dan yang selanjutnya adalah itu dijadikan sebuah motivasi bagi diri kita untuk menambah informasi, bukan untuk mengkritisi saja, tetapi juga untuk menambah informasi sendiri. Dan yang terakhir adalah respon, apakah dari kitanya itu bisa menyimpulkan, tertarik terhadap apa yang dibicarakan, atau justru lebih kepada apa eh, tidak suka misalkan ya dengan melakukan external response, external feedback yang eh, misalkan negatif, atau misalkan justru external feedback yang positif seperti itu. Itu 5 stages, 5 stages yang ada dalam proses mendengarkan itu sendiri gitu ya, dalam proses critical listening. Nah, em, mungkin kita akan coba di dalam latihannya ini, saya ngambil dari TOEFL, latihannya itu dari eh, di sana kan di 5 stages itu kan ada proses sorting ya, dan juga interpretation. Sorting itu di mana Anda bisa mencari mana kata-kata yang bisa dijadikan apa bahan untuk bisa disimpulkan nantinya, kemudian nanti interpretasinya itu apakah bisa terbentuk sebuah ide, misalkan oh ini mengarahnya kepada education, oh ini mengarahnya kepada history, oh ini mengarahnya kepada science dan juga yang lain sebagainya. Dan untuk apa assessmentnya itu berupa soal TOEFL ini. Jadi di dalam latihannya ini ada apa beberapa ada tiga ya, di sini ada tiga eh, pembicaraan gitu ya, longer eh, conversation, di mana satu dialog itu eh, untuk beberapa pertanyaan. Nanti ada pertanyaannya juga yang disebutkan dalam latihan ini, dan coba nanti Anda eh, kerjakan latihan ini. Di sini ada oke, nah, di sini ada 15 pertanyaan, dan 15 pertanyaan ini silakan Anda apa jawab berdasarkan em, berdasarkan dialog yang disebutkan.
ya, dialog yang nanti diberikan. Ini ada tanda ininya ya, ada tanda speakernya bisa Anda klik untuk mendengarkan. Yang sebelah kiri untuk conversation yang pertama, yang di tengah untuk conversation yang kedua, dan yang ketiga yang sebelah kanan itu untuk conversation yang ketiga. Dan di slide yang selanjutnya juga ini juga sama ya. Ini sebenarnya pengulangan dari apa slide yang sebelumnya. Jadi masih sama conversation-nya, cuman saya masukkan di slide yang ke-8 dan juga ke-9. Ya, jadi silakan didengarkan dialognya, kemudian dijawab pertanyaannya, ada 15 pertanyaan. Dan kalau misalkan dari 15 pertanyaan ini nanti em, apa untuk tugasnya jadi dijawab apa kemudian nanti dikirim ke Google Form hari ini saja ya, jangan sampai besok. Hari ini saja diselesaikan, sampai malam juga boleh, silakan. Ke itu menjadi absensi juga bagi saya nanti untuk pertemuan yang hari ini. Oke, mungkin itu saja dari materi dari saya untuk hari ini. Maaf, sekali lagi saya tidak bisa lama-lama. Eh, Mudah-mudahan setelah 1 hari ini istirahat, besok bisa cepat pulih. Dan terima kasih atas atensi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.